Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Indra Sukma Perdana, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sukabumi. Di sini saya akan memaparkan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu membedakan pengertian pendidikan dan pengajaran, di mana pengajaran sendiri merupakan proses pendidikan, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Jelas di sini bahwa pengajaran itu merupakan bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara ini memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang unggul, beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai. Pendidikan itu dapat menjadikan tempat terlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang akan diteruskan. Maksud pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu untuk memerdekakan manusia. Tentu manusia yang merdeka itu adalah manusia yang tidak bergantung pada orang lain. Sehingga manusia merdeka akan merdeka lahir dan batin. Pendidikan yang menuntun ini adalah bagian kedua pada pembahasan ini. Baik. Apa sih tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Tujuan pendidikan itu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sehingga peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara itu diibaratkan sebagai petani ataupun tukang kebun. Mengapa? Baik, mari kita analogikan. Anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari, pengairan yang baik, meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, tentu dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari para petani. Begitupun peran kita sebagai pendidik ketika kita memperhatikan peserta didik kita dengan baik, melihat potensi, bakat, dan minat peserta didik kita tuntun mereka menjadi manusia yang nantinya akan bahagia. Seorang petani ini hakikatnya sama, ya, kewajibannya dengan seorang pendidik, di mana petani yang menanam padi itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi saja. Ya, mungkin ia dapat memperbaiki tanaman tersebut dengan menjaga kondisi tanahnya yang baik, memberi pupuk, berair yang baik, membasmi hama dan sebagainya. Tetapi walaupun pertumbuhan tanaman tersebut dapat diperbaiki oleh petani, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat padi tersebut. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Padi tetap padi sebagai kodratnya. Begitupun kita sebagai pendidik. Kita tidak dapat semena-mena menginginkan peserta didik kita mampu seperti ini. Mampu menguasai matematika yang baik. Mampu bernyanyi dengan baik. Kita sebagai pendidik harus mampu mengetahui apa potensi, bakat, dan minat peserta didik kita. Setiap anak itu satu karakter. Kita tidak bisa menyamakannya seperti itu. Tentu anak yang bagus di seni, mungkin di matematiknya dia kurang. Kita tuntun bagaimana dia menjadikan bakat nyanyinya itu untuk masa depan dia, dan kita juga tuntun pelajaran-pelajaran lainnya supaya dia mencapai tuntasan.
Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu hanya sesuatu tuntunan saja. Dalam proses menuntun tentunya anak diberi kebebasan. Namun pendidik sebagai pamong, dia akan menuntun dan mengarahkan anak supaya tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi di sini peran kita itu menuntun. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara juga memberikan pesan kepada kita para pendidik bahwa waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambahkan kekayaan kita dalam hal kultur, lahir ataupun batin. Jangan hanya meniru, hendaklah barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Apa barang-barang ini? Apa barang-barang baru ini menurut Ki Hajar Dewantara? Jadi Ki Hajar Dewantara itu menggunakan istilah tersebut sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia itu memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Jadi kekuatan sosiokultural akan menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih sama besar. Kodrat keadaan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada yang nantinya akan membuat karakter anak. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara ini mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dan dikontrol oleh kita. Apa yang bisa mengontrolnya? Tentu kearifan lokal sosial budaya Indonesia yang kaya ini. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya itu sendiri. Kita tahu bahwa sekarang itu eranya udah abad 21. Ya. Tentu berbeda anak-anak sekarang itu dengan anak-anak zaman mungkin 1990 yang lalu. Ya. Tidak akan sama. Mengapa? Karena sekarang tuntutannya itu abad 21. Bagaimana peserta didik harus mampu memiliki keterampilan abad 21 yang selalu kita dengar yang dengan istilah porsi. Tentu dengan kodrat alam pun Indonesia ini memiliki berbagai keragaman. Bagaimana peserta didik yang ada di pegunungan, yang ada di pantai itu kita tidak bisa sama ratakan karena kodrat alamnya berbeda. Begitulah kaitannya antara kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi mendidik itu harus sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang terakhir itu budi pekerti. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, ini budi pekerti atau watak ataupun karakter ini merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Di mana sih tempat mendidik budi pekerti ini yang baik? Ternyata keluarga ini tempat utama melatih pendidikan sosial dan karakter anak. Jadi anak ini karakternya bagaimana keluarganya. Keluarga yang baik akan anak nanti akan mendapatkan karakter yang baik pula. Ya, kita bangsa Indonesia ini mengenal pendidikan keluarga. Kita tentu tahu ada pendidikan formal, non formal, juga informal. Salah satunya pendidikan keluarga ini sangat-sangat penting sekali pendidikan keluarga menjadi dasar karakter anak-anak kita. Jadi budi pekerti ini merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Dengan budi pekerti ini melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dunia dan kemerdekaan orang lain. Tentu kita sebagai guru, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita harus menuntun anak sesuai kodratnya. Temukan potensi, bakat, dan minat anak tersebut untuk nanti kita kuatkan supaya mereka bahagia dan juga selamat sebagai seorang individu maupun masyarakat. Oke, salam bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.